Jadi sudah kebayang ya bagaimana kita mengukur tinggi pasang surut. Kalau saya boleh menyimpulkan, itu sebenarnya ada dua tuh, bagaimana cara kita mengobservasi pasut. Yang pertama dengan pengamatan secara langsung, jadi ada palem pasut itu mistar ya, mistar yang besar gitu, yang fungsinya adalah untuk mengukur ketinggian suatu objek. Ya karena kita pasut berarti objeknya adalah air laut, muka air laut. Nah, yang kedua dengan menggunakan alat-alat tidal gauge. Ada yang secara secara mekanik dan ada yang secara elektronik. Nah, kalau di video ini, video nomor 26 ini yang secara elektronik, kalau port. Ya kita nggak punya alatnya, yang kita punya itu cuma palem pasut doang. Dan penyimpanan palem pasut itu ada caranya ya, nggak bisa main simpan di suatu pinggir laut, nggak. Itu ada cara yang tersendiri. Ya tidak akan saya terangkan di sini ya, karena nggak akan cukup waktunya. Di pertemuan ini semuanya berisi teori lah. Kita teruskan lagi ya. Nah, sebenarnya dari pasang surut itu yang paling penting adalah mengenai prediksi pasang surut. Jadi kita nongkrongin palem pasut, ngelihat pasang surut, itu adalah pada akhirnya adalah untuk melakukan prediksi pasang surut. Bagaimana kita memprediksikan tinggi pasang surut di suatu perairan. Jadi kapan dia pasang, berapa tingginya, kapan dia surut, berapa tingginya. Nah ini yang paling penting. Dan kalau Anda perhatikan ini kan sebenarnya ini apa? Persamaan gelombang sederhana kan, cos ya kan? Yang di video keberapa tuh dijabarkan. Dan untuk mencapai ke bagaimana memprediksi pasang surut, ya kembali lagi, tidak bisa satu kali pertemuan. Mohon maaf kalau Anda hanya diajarkan luarnya saja gitu. Kita teruskan lagi ya. Yang akan kita cari dengan rumus prediksi pasang surut ini adalah ZT kan, elevasi muka air pada saat T. Ini yang kita cari. Dan ini adalah muka air rata, ZO, yang diukur dari datum. Nah ini mengapa tadi saya bilang kalau kita nyimpan palem pasut nggak bisa sembarangan, ada yang namanya datum. Ini kalau Anda mau lihat atau mau tentang datum, mungkin di video yang tadi juga sudah disinggung ya. Tapi di video saya, Anda cari aja di YouTube saya, ada yang menguraikan tentang datum itu, tentang datum geodetik. Anda lihat aja ke sana. Lalu ada yang disebut dengan amplitudo, ada yang disebut dengan periode, ada yang disebut dengan fasanya, dan juga jumlah komponen pasang surutnya. Mengenai ini, M2, S2, atau apa itu konstituen harmonik, apa itu komponen pasang surut, kita lihat di slide berikutnya ya. Dan untuk prediksi tinggi pasang surut itu ya lumayan panjang ceritanya, tuh ya. Kita lihat lagi ke yang tadi, ini masih yang tadi sih. Nah, pasut merupakan gelombang harmonik, yaitu gelombang yang berulang sehingga bisa diramalkan. Nah ini, ada kata-kata harmonik. Dan dia berulang sehingga dia bisa diramalkan. Kita lihat ke sini. Nah, kita lihat apa itu komponen harmonik atau juga konstituen harmonik. Ini kan, yang di sini ada AI-nya, amplitudo komponen harmonik, periode komponen harmonik, untuk mendapatkan Z-nya, untuk mendapatkan elevasi muka air di suatu waktu. Jadi komponen harmonik itu, atau juga konstituen harmonik, adalah konstanta harmonik pasang surut yang merupakan komponen-komponen yang menyebabkan terjadinya pasang surut. Kita lihat lagi nih. Nah, di dalam menganalisis pasang surut, kita harus mengetahui nilai dari konstanta-konstanta ini. Nah, itu yang harus kita ketahui. Nah, untuk mendapatkan konstanta harmonik ini, kita harus mengamati pasang surut selama minimal 15 hari. Di awal kan saya sebutkan, pengamatan pasang surut itu sebanyak 15 hari. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan nilai-nilai konstanta ini. Nah itu sebenarnya tujuan dari kita mengamati pasang surut itu, untuk mendapatkan nilai konstanta ini. Nilai konstanta ini nanti dimasukkan ke dalam persamaan yang tadi. Ini untuk didapatkan berapa besar tinggi pasang surut di suatu wilayah yang kita ingin ketahui.
Saya langsung saja ke inti permasalahan ya. Karena kalau saya jabarkan mengenai bagaimana terbentuknya komponen-komponen harmonik, komponen-komponen pembentuk pasang surut, ini waktunya akan cukup. Sebenarnya ini semua akhirnya menuju ke sini nih. Ke suatu tetapan bagaimana kita menentukan atau memprediksi tinggi pasang surut. Jadi, kalau kita mau memprediksikan pasang surut, kita harus mengukur dulu minimal 15 hari pasang surut di suatu tempat. Ya kan? Untuk mendapatkan spring ke spring. Ya, dari yang minimal dari full moon ke non moon, gitu kan ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa di daerah sana itu tipenya adalah diurnal atau semi diurnal, maka penyebabnya adalah komponen-komponen pasang surut ini. Kalau kita sudah tahu penyebabnya, maka akan kita tahu periodanya. Nah, itu aja singkatnya. Yang kita butuhkan sebenarnya bukan periode, karena periodenya memang sudah ada. Yang kita butuhkan adalah tingginya. Itu sebenarnya mah. Gimana caranya, Pak? Nah, kalau untuk itu ya seperti yang saya bilang, itu akan saya terangkan di mata kuliah yang lain. Tapi di sini nanti akan saya lihatkan video bagaimana kita bisa memanfaatkan data-data secara global untuk mendapatkan tinggi-tinggi komponen pasang surut ini. Saya paham Anda kurang mengerti ya, karena ya memang harusnya dijabarkan dulu dengan 2-3 kali pertemuan, baru Anda paham masuk ke sini. Ya, saya berusaha lah untuk mengenalkan dulu komponen-komponennya apa, biar Anda tahu, oh maksudnya ini. Nanti ketika masuk ke mata kuliah yang lainnya, Anda sudah mengenal, jadi tidak usah saya blok lagi dari belakang. Nah, kembali ke sini. Nah, jadi untuk menghitung atau memprediksikan tinggi pasang surut itu, ya kita perlu konstanta. Kalau konstantanya ini sudah ada periode-periodenya. Dari mana ini? Dari sini, dari persamaan-persamaan ini. Nah, yang panjang ini. Jadi para ahli menetapkanlah konstanta-konstanta tadi berdasarkan ini nih. Berdasarkan yang pertama berdasarkan gaya tarik bumi dan bulan, ada juga gaya tarik daripada bumi terhadap matahari. Nah, seperti itu. Yang di video berapa tuh yang sudah diuraikan. Dari sini diuraikan lagi panjang seperti ini ya. Tapi pada intinya dia kembali ke sini. Nah, ke nilai daripada periodenya dulu. Ini baru periode. Padahal yang kita butuhkan untuk prediksi tinggi pasang dan surut di suatu wilayah, yang kita butuhkan adalah amplitudo dalam meter serta fasenya dari tiap konstanta. Nah, ini yang kita butuhkan sebenarnya. Kita balik lagi ke sini deh. Nah, ini kalau dibongkar lagi, itu kurang lebih gelombangnya seperti ini nih. Jadi ini misalnya seolah-olah Anda sudah dapatkan bahwa di daerah pasang surut atau di daerah yang Anda kaji itu, tipe pasang surutnya adalah semi diurnal, maka kemungkinan Anda akan dapatkan komponen ini dengan caranya tertentu ya. Cara tertentu itu dia akan datang lah, akan saya terangkan di sini ya. Ya mohon maaf sekali lagi. Nah, lihat di sini. Jadi kalau atau simpelnya saya bisa katakan begini. Si komponen M2, S2, N2 ini adalah pembentuk dari tipe pasang surut. Nah, semi diurnal. Jadi gaya tarik bumi, gaya tarik matahari mengakibatkan S2. Komponennya kayak gini. Kalau gaya tarik bulan, ya komponennya kayak gini. Bukan komponennya, bentuk gelombangnya kayak gini. Anda kan tahu sebenarnya kalau gelombang itu campuran dari berbagai gelombang. Ya ini penggabungannya. Atau dengan kata lain, kalau si gelombang pasang surutnya itu dibongkar, ya jadi ini. Kalau misalnya semi diurnal, kalau misalnya diurnal, ya maka jadi ini. Itu. Kalau campuran, ya apa nih campuran ininya? Oh nggak ada di sini ya, cuma diurnal dan semi diurnal. Nah itu pembentuknya. Itu aja dulu Anda pahami. Nah kembali ke sini, ini saya sudah tulis ya. Untuk prediksi pasut berdasarkan pengamatan secara langsung ini di mata kuliah pilihan. Memang agak susah juga sih, saya harus mengajarkannya secara langsung, secara offline, nggak bisa juga secara online, agak susah ini saya akuin gitu.
Anda harus pegang data tabel pengamatan, Anda harus menghitung, dimasukin ke sini, masukin ke sini. Untuk saat ini, ya saya ajarkan ininya saja dulu. Minimal Anda tahu bahwa pasang surut itu dibentuk oleh komponen-komponen pasang surut. Ini, ya. Bentuknya seperti ini. Oke lah, mungkin Anda bingung, tapi siapa tahu nih di sini Anda bisa sedikit punya gambaran, ya. Nih, ada yang disebut dengan peramalan model pasut. Tapi ini ada disclaimer-nya nih. Tidak untuk navigasi. Nah, ini. Jadi, Anda kalau nanti mengkaji pasang surut dengan menggunakan peramalan, itu jangan digunakan untuk navigasi. Jadi untuk apa, Pak? Nah, ini lihat. Untuk mancing. Nah, itu baru bisa. Jadi, kalau di Android Anda bisa memprediksi pasang surut, ya itu hanya menunjukkan prediksinya saja. Nah, ya kan? Dia bisa menunjukkan di stasiun ini ada pasang surutnya sekian, sekian, sekian. Bisa. Tapi tidak bisa digunakan untuk navigasi. Seperti yang disclaimer dari BIG tadi. Makanya, nih. Ini kan kasusnya. Ya enggak? Ini saya yakin nih. Kapal segede gini nggak mungkin. Nggak ada yang ahli pasang surut. Kemungkinan besar mereka menggunakan tabel pasang surut prediksi. Atau juga dia menggunakan pemodelan pasang surut global. Nah, kita lihat ya. Nanti mungkin kalau lihat videonya, ya kalau lewat video, Anda biasanya akan lebih paham gitu. Nah, saya lewat saja lah ya. Oh, ini. Nah, pasang surut itu bisa dimodelkan dengan pendekatan numeris. Dan juga dengan adanya data satelit. Tetapi masalahnya itu hanya pada resolusi 100 km persegi. Artinya tidak presisi. Jadi itu untuk global saja, tidak bisa ke wilayah yang kecil. Ya, itu yang tadi, yang gambar kapal pesiar tadi. Di daerah itu nggak masuk nih tipikalnya. Mungkin dia mendapatkan data pasang surut, misalnya nih, daerah Papua yang lain, yang jauh dari Raja Ampat. Begitu masuk ke Raja Ampat, karena resolusinya besar, ya salah, error. Kenapa error? Karena yang namanya resolusinya besar di resolusi gini ya. Ini saya harus terangkan juga nih sedikit tentang resolusi. Jadi ibaratnya seperti ini nih. Ini adalah data pasang surut 100 kali 100. Resolusinya kan 100 km. Nah, ini juga sama. Jadi data global itu adalah untuk daerah yang ini. 100 km ke 100 km. Kapal itu masuk ke wilayah yang kecil ini. Kenapa dia bisa salah? Karena si komputer menganggap satu wilayah 100 km persegi ini pasutnya adalah sama. Paham maksud saya ya? Padahal belum tentu pasutnya sama. Nah, itulah kelemahan daripada pasang surut secara global oleh komputer. Makanya untuk teknis, untuk navigasi tidak disarankan, malah tidak boleh. Paham maksudnya resolusi? Jadi si pasut yang dia ciptakan atau ditampilkan oleh komputer ini berlaku untuk 100 km persegi. Ya, jadi artinya apa? Daerah-daerah yang lebih kecil dari 100 meter ini dianggap sama. Padahal belum tentu seperti itu. Padahal bisa saja pasang surutnya berbeda. Akibatnya, ya kapal yang tadi itu. Paham ya kalau ini mah? Kita teruskan lagi. Nah, ini adalah ground track dari satelit altimetrinya. Samalah dengan gelombang yang kemarin. Jadi itu adalah lintasan daripada si satelitnya itu seperti ini. Dan ini adalah proyek-proyek yang dikembangkan oleh universitas, oleh institusi untuk mendapatkan data pasang surut secara global. Nah, bentuknya nih kayak gini nih kalau data pasang surut secara global tuh. Nih, kayak gini nih. Ya, ada. Nah, Anda saksikan saja video nomor 27 ini. Aplikasi dari Tidal Model Driver atau TMD tersebut untuk melakukan proses analisa pasang surut. Kemudian di sini ada namanya extract tide constant sama predict tide. Pertama-tama kita pilih predict tide. Kemudian
Di sini kita tentukan di mana lokasi yang akan kita jadikan sebagai tempat penelitiannya. Klik point, tentukan daerahnya. Kita pilih di sini. Kemudian akan muncul latitude dan longitude dari lokasi tersebut. Kemudian kita pilih komponen dari analisis pasang surut, yaitu M2, S2, K1, O1 dengan Z sebagai elevasi. Kemudian ini adalah waktu mulai kita menganalisisnya. Ini tahun, bulan, tanggal, jam, menit. Ini untuk lama waktunya penelitian dengan hitungan jam. Di sini kita akan gunakan waktu tahun 2017 dari bulan 7, tanggal 1, jam 12.00. Lalu pilih go. Nah, ini merupakan figur atau gambar dari 4 komponen tersebut, yaitu M2, S2, K1, dan O1 dengan latitude 0,1598 dengan longitude 49,7864 dengan kedalaman 4981,7 meter. Memulai startnya dari tanggal 1 Juli 2017 jam 12.00. Anda lihat kan di video nomor 27 ini, kita bisa dengan mudah mengetahui komponen pasutnya, M2-nya, S2-nya, sekian. Lalu si M2, S2 itu dimasukkan ke dalam peramalan pasut. Kita bisa dengan gampang kan, wilayahnya ini, komponen pasutnya ini, masukin ke rumus yang awal tadi, dapatlah kita prediksi tinggi pasutnya. Berikutnya yang ingin saya sampaikan kepada Anda adalah konsep dalam melakukan peramalan pasang surut. Ini cuma konsepnya ya. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. Jadi, Anda mengamati atau merekam tinggi pasang surut tiap 30 menit atau tiap 1 jam secara langsung, minimal 15 hari. Jadi, Anda catat, pasang pada jam sekian berapa, surut pada jam sekian berapa. Nah, atau karena kalau kita catat selama 15 hari berturut-turut tanpa jeda kan melelahkan. Makanya ada alat namanya tide gauge, supaya bisa dihitung atau diukur tinggi pasang serta surut itu secara langsung. Nah, setelah didapatkan data-data tinggi pengamatan, ya, tinggi pasang surut pengamatan, nah dimasukkan ke dalam metode peramalan, salah satunya metode Admiralty. Nah, kita atau di kuliah kita hari ini dan juga di kuliah oceanografi, kita nggak masuk ke bagian yang ini. Sebenarnya yang paling penting itu di dalam mempelajari pasang surut adalah mengenai metode peramalannya. Ya, salah satunya dengan metode Admiralty. Jadi dimasukkan ke dalam kolom, baris, dan lain sebagainya. Nanti didapatkanlah nilai-nilai amplitudo dan fase tiap komponen pasut. Saya besarkan saja nih. Jadi setelah Anda dapatkan tinggi pasang surut pengamatan, masukkan ke sebuah metode peramalan. Ya, salah satu metodenya adalah metode Admiralty. Setahu saya ada 2 yang pernah saya pelajari, Admiralty sama least square. Jika Anda mempelajari pasang surut secara teknis, ya, jadi untuk keperluan praktis lah, misalnya Anda ingin bisa mengukur atau menerka atau meramalkan tinggi pasang atau tinggi surut di suatu wilayah, ya inti materinya itu mengenai metode Admiralty. Jadi how to-nya ada di sini, di metode ini. Dan ini harus saya ajarkan secara langsung, secara offline. Karena kalau secara online, saya agak susah, terus terang aja saya agak susah gitu. Ya kecuali kalau kamu bisa dapetin di internet, ya, di YouTube,
metode Admiralty gitu atau metode lainnya, nah itu bagus. Nah, dari metode ini, seperti yang sudah saya bilang, kalian nanti akan dapatkan nilai-nilai dari komponen pasang surut. Jadi M2, S2, amplitudonya itu berapa. Jadi si M2 ini punya amplitudo sekian, S2 ini punya amplitudo sekian. Ini kan komponen pasang surut tuh yang di belakang saya terangkan. Dari nilai-nilai komponen pasang surut ini, maka kita dapat menghitung min sea level. Nah, itu kita tahu, oh min sea levelnya tuh di sini. Berapa tingginya dari datum atau dari chart datum, dari sebuah patokan lah gitu. Nah, untuk prediksi pasang surut selama 1 tahun, nah kita harus mengamatinya minimal selama 29 hari. Nah, kalau kita bisa mengukur atau mengamati pasang surut selama 1 bulan, dapatkan nilai-nilai daripada pengamatannya, masukin ke metode Admiralty, dapetin nanti nilai ininya. Nah, nilai ini bisa kita gunakan untuk memprediksikan pasang atau surut di wilayah kita selama 1 tahun. Jadi itu tujuannya sebenarnya pengamatan pasang surut tuh. Oh, jadi nanti pasang tertinggi itu sekian, surut renahnya itu sekian. Kalau surut renahnya sekian, maka kita tahu nih kapal ada di mana masuknya. Kalau pasang tertinggi sekian, maka kita bisa tahu nih, kita kalau masang bangunan berapa tingginya. Nah, itu sebenarnya tujuan dari mengamati pasang surut. Ya, dari sini akan dapatkan pola pasut, bisa digambarkan. Nah, itu tadi kalau kita mengamati pasang surut secara langsung. Berikutnya, ada peramalan pasut global. Nah, yang tadi di video berapa tuh? Jadi, peramalan pasut global itu ya kita bisa download dari data di internet, nanti kamu bisa cari. Atau sudah jadi dalam bentuk software. Jadi udah ada lah database-nya, udah dikasihin, kita udah punya, tinggal klik kan daerah mana yang kita cari, keluar tuh ininya. Nah, nilai-nilai amplitudo, fasanya, pasutnya. Seperti yang ada di video yang tadi tuh tentang TMD ya. Banyak software-software yang lain, banyak website-website yang menyediakan tentang pasang surut itu. Nah, dari sini juga sama akan keluar pola pasut. Saya tidak bisa atau tidak berani mengatakan bahwa dari peramalan pasut global ini kita akan mendapatkan yang namanya MSL atau prediksi pasut selama 1 tahun. Nah, saya nggak berani mengatakan seperti itu. Takutnya salah. Kan ini juga didisclaim kan sama BIG bahwa peramalan pasut secara global itu ya bukan untuk navigasi. Makanya ya saya katakan saja, ini kita akan tahu pola pasutnya melalui peramalan secara atau menggunakan pasut global. Bisa kebayang ya? Sebenarnya poinnya tuh di sini sih kalau kita belajar pasang surut tuh. Dan ini mungkin membutuhkan ya setengah semester lah ya. Kalau saya ngajarkan metode Admiralty, metode least square ya mungkin sekitar 5 sampai 6 kali pertemuan gitu. Karena kalau kursus juga ya 1 minggu kursus tentang pasang surut itu. Ya 1 minggu kurang lah tentang pasang surut, tentang survei. Nah, mungkin yang jadi pertanyaan adalah, ini apakah boleh data model pasut untuk penelitian atau skripsi? Ya, tergantung pada tema skripsinya. Tetapi sebaiknya dalam penelitian tetap harus dibuktikan secara pengamatan. Tentunya dalam waktu yang pendek ya. Jadi kalau tadi 15 hari, ya kita buktikannya sama 1 hari lah, atau setengah hari lah. Setidaknya untuk mengetahui tipe pasut atau periode di wilayah kajian. Jadi nanti itu kita akan membandingkan. Nah, jadi yang merah ini adalah pengamatan, yang biru ini adalah hasil dari global tide tadi, hasil dari software tadi, hasil dari satelit tadi, gitu. Ini kan ada asalnya sama, tapi seiring waktu lama-lama dia jadi beda tingginya. Nah, kalau saya pribadi akan melihat, ya kalau beda ini mah masih saya anggap wajar lah. Yang masalah itu kalau dia berseberangan. Harusnya dia surut, nih realitanya surut, pas yang hasil model daripada software itu, dia pasang, kan bertentangan. Nah, itu dilihat di situnya. Jadi, kita hanya mencuplik satu kejadian aja. Nah, kita lihat sama nggak, dia surut, sama-sama surut, saat dia pasang, sama-sama pasang. Beda tingginya beda nggak apa-apa, atau waktunya beda sedikit nggak jadi masalah.
Nah, itu biasanya kalau Anda nanti skripsinya modeling, diuji sama saya, akan saya tanya hal itu. Harus ada pembuktian, ya minimal 1 hari lah, 1 kali 24 jam Anda mengamati pasang surutnya. Terlalu berat Pak, saya punurin lagi nanti, kita lihat kondisi keadaannya. Kalau Anda berpikir, emang si Pak Angki tahu gitu, kita bohongin aja. Ada triknya lagi, saya bisa tahu Anda berbohong atau tidak. Kalau zaman dulu, itu pakai surat kabar, pakai koran. Pakai koran untuk mengetahui Anda berbohong atau tidak. Maksudnya gimana Pak? Ah, itu nggak akan saya kasih tahu. Baiknya, jadi Anda sudah punya gambaran bahwa pasang surut itu, kita memprediksikan pasang surut, kita butuh komponen. Komponen harmonik itu bisa didapatkan dengan cara modeling, ya, dengan cara mendownload dari data-data di internet, atau juga bisa Anda dapatkan dengan cara mengukurnya selama 15 hari. Sebenarnya poinnya itu sih yang ingin saya sampaikan. Kita teruskan lagi ke, nah ada yang disebut dengan bilangan Fromzal. Jadi bilangan Fromzal ini adalah suatu cara untuk menentukan tipe pasang surut. Kan ada yang harian ganda, campuran tunggal, tunggal berdasarkan komponen pasang surut. Tapi komponen pasang surutnya diukur dari metode Admiralty. Nah, ini adalah rumus dari bilangan Fromzal itu. Jadi kalau kita sudah tahu amplitudo dari tiap-tiap komponen pasut ini, kita masukin, nah, lihat bilangan Fromzalnya berapa. Berikutnya kita masuk ke arus pasut. Nah, arus pasut ini adalah pergerakan air akibat adanya pasang surut. Jadi ada saat pasang, ya, flood, dia ini masuk, si airnya, ada saat dia surut, ebb gitu. Nah, arus pasang surut inilah yang banyak berperan di daerah pesisir, di daerah coastal, terutama di daerah-daerah yang berdekatan dengan sungai. Tidal bore kemarin itu karena arus pasang surut. Di video yang awal-awal itu kan kelihatan si arus itu selain naik dia maju. Nah, itu kan arus pasut. Kalau dia masuknya ke dalam ke dalam kanal, akan terlihat sekali tuh arusnya itu masuk atau keluar. Kita lihat saja lah ya gambarnya atau videonya gitu agar lebih punya gambaran tentang arus pasut. Nah, itu tadi bentuk arus pasut di Eropa ya, kalau tidak salah di Norwegia gitu, kalau saya tidak salah gitu. Dan Anda lihat kan, ada yang berputar turbulen itu karena arus yang masuk dia berlawanan dengan arus sungai yang keluar. Jadi ada arus yang masuk, ada arus sungai yang keluar. Nah, biasanya itu ada turbulen di sininya. Ya kebayang lah, ketika dia bertabrakan, pasti ada yang berputarnya. Ada gesekan di situnya. Berikutnya kita lihat, nah, jika dihitung secara waktu dan juga secara arah, itu kan arus pasut seperti ini. Ada yang saat dia masuk, flood, ada yang saat dia keluar, surut, ebb. Ini waktunya kan? Artinya kalau ini kan dalam waktu 7 jam, ada yang masuk, ada yang keluar. Berarti kalau 7 jam, 6 jam saja. 24 dibagi 6, 4. 4 berarti 2 kali pasang, 2 kali surut. Itu cuma pembagian biasa. Karena saat pasang sama saat surut jedanya ya 6 jaman.
seperempat hari lah. Nah ini menunjukkan kan sebenarnya pasut itu lingkaran, gelombang. Makanya bentuknya atau persamaan awalnya itu dari persamaan gelombang sederhana. Ini ada kaitannya dengan gambar-gambar ini nih. Anda perhatikan ini. Anda perhatikan begini. Ada suatu wilayah A dan suatu wilayah B. Ini beda pulau lah katakanlah ya. Misalnya Jawa sama Lampung lah, dekat lah itunya. Bisa saja pada saat dia ini pasang, ini katakanlah di daerah Sumatera, di Jawanya tuh low. Kebalikannya, di saat dia pasang, di B-nya di Jawanya misalnya, di Sumateranya surut. Ya ini Selat Sunda misalnya ya. Nah, tapi kan secara logika ada bagian-bagian yang dia tidak naik dan dia tidak turun. Titik ini. Nah, ini disebut sebagai titik ampidormik. Nah, seperti ini nih. Jadi ada titik-titik yang tidak mengalami pasang dan tidak mengalami surut. Dia titiknya tetap. Ketinggian dari air di sini tetap. Sedangkan di daerah lainnya ya dia berputar. Ini untuk dunia teknisnya, ya kita lihat ini. Jadi di satu titik ini kan, pada saat dia daerah ini naik, yang ini turun. Ketika dia naik, yang ini turun. Nah ini tidak bergerak. Di dalam titik ampidormik tadi, ini saya misalkan saja. Ada yang disebut dengan cotidal, yaitu pasut terjadi pada waktu yang sama di garis ini. Jadi di sini pasutnya sama semua nih. Ada yang disebut dengan coreng line. Nah, kalau coreng ini, nah, pasut memiliki amplitudo yang sama untuk daerah ini. Jadi semakin besar, amplitudenya semakin berbeda. Kalau ini kan amplitudenya cuma 0,5. Kalau ke sini dia semakin naik. Tapi kejadiannya sama di garis ini. Udah difahami lah ya. Nah ini kaitannya dengan ini nih. Dengan titik ampidormik. Berarti berdasarkan penjelasan yang tadi, maka saya zoom aja ya. Nah di daerah ini Amerika lah ya. Di daerah ini pasutnya berbeda. Maksudnya di nomor 5 dulu kejadian pasang misalnya ya. Baru naik ke nomor 6, naik ke nomor 7, naik ke nomor 8, dan berputar terus. Ya, ini satunya, ini ikut kemana nih satunya? Oh, ini ikut ke sini satunya. Jadi ibaratnya yang asal muasalnya startnya di sini dulu, start pasangnya. Lalu dia berpindah, naiknya di sini. Lalu pindah ke sini, dan balik lagi ke sini. Seperti itu. Begitupun juga untuk wilayah-wilayah yang lain. Dengan kita mengetahui titik ampidormik, maka kita bisa memprediksikan tinggi gelombang pasut di suatu wilayah. Tapi prediksinya secara global ya, tidak secara presisi dengan metode Admiralty yang tadi. Ya ini menjadi dasar para ahli memetakan pasang surut secara global. Ya tentu dengan resolusi yang besar. Mengenai titik ampidormik ini menutup perjumpaan kita di materi tentang pasut. Kita akan bertemu lagi di materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.